Hi, girly pop. Girly pop. Girly pop. Naira JKT48 lagi live. Awas ketinggalan, buruan nonton live-nya sekarang. Hai guys, Chan. Hai guys. Hai guys. Ni hao, meme, ni hao. Hai guys. Amas. Papa. Amas. 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 Memel. Hai guys, sekarang aku lagi bersama Jessie, girly pop. No, dia cowok, berarti boy pop. Girly pop. Amas, Memel. Memel. Amas, 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 cici mas. Itu suara aku kalau sama Jasper. Semangat besok pejam-jamnya. Iya. Xiaoko peliharaan Meme Reji. Yes. Apa Pempel? Ih, kamu mukanya kayak lalat deh. Oh. Emas. 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 Cici emas Pempel. Gemes banget. Nggak bisa aku sumpah sama yang imut-imut kayak dia. Aku nggak bisa. Kayak si Jeffrey. Guys, kalian tahu nggak, kan aku tadi ketemu Ci Erni, Nina, Ci Olin, siapa lagi ya? Banyak. Terus kan gini. Kalian tahu kan, tapi kalian tidak boleh mencontoh ya. Pepel. Jadi kan seperti kalian bisa lihat nih, itu kayak ada sedikit bekas gitu kan di hidung aku. Sebenarnya kapan itu kan ada kayak jerawat gitu kan. Tapi sama aku nyata aku pencet-pencet. Kalian nggak boleh pencet-pencet kayak gitu ya. Ih, kumisnya Jasper kelihatan. Kalian nggak boleh kayak gitu. Terus dia kayak berbekas dikit gitu kan. Terus tuh teman-teman tuh pada nanya, itu apa item-item kayak gitu kan. Terus nggak tahu kita tuh malah jadi jokes gitu loh, kayak aku ketemu sama Ci Erin kayak itu apa item-item di muka kamu kayak gitu. Terus aku ketemu Lana Oni kan, itu apa item-item di muka kamu kayak gitu. Terus kan pertamanya Ci Erin tuh nanyain ke aku, itu apa item-item di muka kamu kayak gitu kan. Terus habis itu kan aku jawab, itu tuh jawab tapi aku pencet-pencet jadi item-item kayak gitu. Terus habis itu aku tanyain ke Ciarin, itu apa item-item di muka kamu? Terus dia jawabnya ikut-ikut kayak aku, kayak gitu. Terus jadi setiap aku tanya ke teman-teman, kita tuh kayak saling nunjuk, itu apa item-item di muka kamu? Terus mereka jawabnya template kayak aku, kayak gitu. Terus aku kan pas itu si Levi dia nggak tahu sendiri kan. Terus habis itu kita nanya, Levi itu apa item-item di muka kamu? Habis itu dia nggak ngerti. Tapi kalian ngerti nggak sama cerita aku? Kalian pasti nggak ngerti deh, nggak apa-apa, karena emang nggak jelas dan sangat cringy moment, brah moment. Itu apa item-item di muka kamu? Itu apa item-item di muka kamu? Ini bekas jerawat. Cringy, nggak suka. Tapi bisa hilang guys, cuman it takes time aja. Suaranya berubah. Sumpah, kok suaranya berubah? Cuman it takes time aja. Udah balik. Kalian tau gak sih, aku tadi kan cegukan. Terus aku minum air putih 20 glak telan, tahan nafas dan langsung kayak gitu. Makasih Kak Jendra buat kucingnya. 20 liter, iya. Biar apa? Biar cekukannya berhenti, kocak. Itu tuh sebuah life hacks dari aku. Jadi kalian kalau misalnya habis cegukan, terus kalian nge-tweet ya, terus tag aku, makasih buat tips and triknya kayak gitu, oke?
Kalau pingsan ya nggak mungkin tahu, nggak mungkin pingsan. Kembung sih iya, cuman habis itu kayak cegukannya berhenti. Tapi besokannya bakal cegukan lagi, itu kayak cuman menahan untuk beberapa jam aja. Aku biasa gitu kalau misalnya lagi kepepet kayak nah brah. Aku sebenarnya paling sebel kalau cegukan gitu loh, kayak nggak usah satu glok, nggak usah banyak, kayak cuman dikit-dikit aja, yang penting lehernya tuh nelen sampai 20 kali tahan nafas. Pokoknya jangan sampai berhenti dah, nanti pasti berhasil. Emas banget. Aku nggak tahu ya, dari kemarin aku kegemesan sama si Jaspi girly pop. Nggak boleh gitu. Dia girly pop nggak orangnya, aku suka sama dia. No, sini. Kamu girly pop naik sini lagi. Nggak mau dia guys, dia memilih di bawah meja. Oke. Semangat besok untuk pajama, Maaci kak. Aku nggak sabar pajama, tapi aku nggak mau. Nggak mau, sumpah besok teh itu terakhir sama kakak-kakaknya. Nggak mau. Jangan gitu kalian. Nggak mau. Aku mau pajama sama kakak Gen 11 terus, boleh nggak? Jangan gitu Tuh kan sok. Jangan gitu. Gak mau. Gak mau. Kalian tahu kan aku tuh kalau lagu Futari no Jitensha, aku tuh sama Kadena. Aku mau sama Kadena terus. Walaupun pernah sih aku sempat berapa kali sama Kanala. Tapi aku bakal kangen banget sama Kadena. Gak boleh gitu ya. Gak boleh. Kita gak boleh sedih. Kita harus happy. Yes. Aku cinta Kadena. Aku cinta Daisy. Nangis. Nggak, kita harus happy. Kita harus happy di pejam-jam terakhir bersama kakak-kakak Gen 11. Yes. Tapi aku kayaknya bakal kangen gitu sama pajama bareng kakak-kakak Gen 11, karena kan emang dari awal latihan buat pajamanya kan bareng sama kakak Gen 11, terus sonitinya juga bareng kayak gitu. Jangan gitu. Terus apa ya, pokoknya seru deh, kita tuh kayak bareng-bareng gitu buat dapetin setlistnya kayak gitu. Yes. Terus tuh kita tuh juga kayak butuh buat menjadi satu gitu, ngerti nggak sih kalian? Kita tuh ya begitulah. Jangan gitu. Besok harus happy pokoknya. Aku nggak mau sedih. Ya kita tuh kayak udah membangun chemistry nggak tuh? Kalau biologi gimana? Kita udah membangun biologi bareng-bareng dari berbulan-bulan yang lalu, terus kita udah sering show bareng gitu. Jadi kayak sekarang aku juga kalau pajama jarang-jarang kan show bareng sama All Gen 12. Pasti kayak bakal kangen aja gitu sama kakak-kakak Gen 11-nya. Jangan gitu. Nah, bra. Oke. Nangis please. Nggak mau, nggak boleh. Nah, bro, tapi kalian tau gak sih, ada ya orang kalau nangis terus matanya besok bakal bengkak.
aku nggak bisa, aku bukan tipe yang kayak gitu. Siapa di sini yang kalau nangis matanya literally bakal kayak gitu? Emang ada, sumpah ada. Mati Lili ya. Aku nggak, aku kalau misalnya kayak nangis gitu, ya udah cuman matanya teh merah, kan orang nangis tuh merah, udah gitu doang. Habis itu udah. Tapi makasih kaki ya buat balon udaranya. Tapi ada ya teman SD aku, dia tuh kalau kayak nangis, sumpah besokannya matanya bengkak, kayak literally kayak jadi kayak gini gitu. Sembab itu namanya, kocak. Tapi kok bisa ya? Habis digebukin nggak boleh gitu. Udah membangun geologi dengan kakak gen 11 belum? Udah. Pembuluh darahnya membesar. Iritasi bukan kakak. Kok jadi Cilili sih? Apa sih? Emang Lili cengeng? Enggak. Kok jadi bahas nangis ya? Mereka nyuruh aku nangis, aku nggak mau. Aku pengen kuku panjang, cuman aku nggak betah. Betah sih aku dulu pernah kuku panjang, literally. Tapi nggak sepanjang Morin sih, lebih pendek dikit. Tapi kan aku tuh dulu kan ikut basket kan. Nah aku tuh suka tuh melihara kuku. Jadi kalau main kadang temen akunya takut kena aku. Nggak, tapi aku lebih sering akunya kena aku sendiri. Ya udah sih. Pernah tahu aku pas basket tuh aku kena kuku aku sendiri. Mana ya? Ada tahu bekasnya? Ini nih, kalau kalian lihat, ini tuh semacam ada garis. Ini tuh kena kuku aku sendiri tuh, masih berbekas sampai. Nih, masih ada. Kalian terlihat nggak? Tapi kok dilihat langsung tuh ada, literally kayak, kelihatan nggak? Nih garis nih. Nih seret, itu tuh kena kuku aku sendiri dulu pas aku basket. Tapi itu pas kelas 6 SD, seret gitu. Kelihatan nggak? Tuh kan ada, iya itu. Kocak ya. Terus aku ya, sumpah, tapi kalian jangan begini. Aku dulu kan pas kelas 6 SD, itu kan kayak liburnya lama. Dan itu tuh aku mau ke Bali gitu kan. Terus aku biar afdol, aku kayak nail art gitu. Nail art, aku ingat banget itu warnanya ungu putih, terus ada kayak gambar-gambar minimalisnya, ada gambar kupu-kupu kayak gitu kan. Terus itu aku sempet pakai pas latihan basket sama coach aku. Aku kayak dimarahin dikit, enggak sih, sebenarnya nggak apa-apa, cuman katanya hati-hati awas kukunya patah kayak gitu. Yes. Aku foto di Bali kukunya bagus pas itu dulu. Tapi habis setelah dibilangin kayak gitu sama coach aku, langsung aku buru-buru aku klopek-klopekin ya biar cepet hilang. Tapi eman sih jujur. Ujung jari kamu pernah kena basket nggak? Pernah. Tapi kayak pas aku SD sih. Kan dulu pas aku SD aku tuh suka, ini pas kelas SD kelas 1-2. Kalau pelajaran olahraga aku suka kayak sok-sokan belajar ngedribble gitu. Terus kadang suka gitu. Tapi habis digini-gini terus balik lagi udah. Tapi pas aku ikut basket aku kayak udah jarang kayak gitu. Mungkin udah bisa ngehandle ya. Dulu pas SD, maksud aku pas SD kelas 1 sama kelas 2. Itu udah berapa tahun? 6 tahun. Sorry dah, nggak disoriin.
tangan temenku bengkak-bengkak darah. Aku juga pernah bengkak, enggak bengkak sih, cuman biru aja karena main basket. Sini aku dulu sering biru karena main basket. Sininya juga sering. Kamu main? Enggak, aku nggak main dari TK. Maksudnya tuh dulu ya, aku pas SD kelas 1-2 tuh aku belum ikut basket. Cuman aku kalau olahraga suka mainin pakai bola sekolah. Terus aku suka dribble gini. Terus pas kelas 4 SD sempet juga aku pas istirahat tuh sering main bareng teman-teman kelas aku gitu. Kita main tim-timan kayak gitu. Tapi aku baru ikut lesnya itu pas kelas 5 apa 6. 5 mau ke 6 deh kayaknya, apa kapan. Hidung kamu pernah kena bola? Pernah. Aku pernah pas kelas berapa ya? Kelas 4 kayaknya. Itu tuh aku lagi jalan kan, kayak di samping lapangan. Ya itu aku mau pulang apa nunggu mau pulang ya, pokoknya ada deh aku sama temen aku. Terus habis itu ada temen aku nggak sengaja ngelempar kena muka aku, terus akunya mimisan. Karena emang dulu tuh aku orangnya rentan banget mimisan, sumpah. Aku pun cuman ketaplok dikit udah keluar darah kayak nah bro, sumpah aku nggak suka banget. Tapi terakhir kayak gitu tuh kelas 7 sih. Kelas 7 tuh aku masih sering, tapi kelas 8 puji Tuhan udah enggak. Udah kuat pembuluh darahnya ya. Aku tuh dulu tuh pas TK tuh juga sering kayak cuman kepanasan dikit aja udah kayak langsung keluar gitu. Terus sempat dicek ke dokter kayak gitu-gitu, tapi kayak ya udah nggak apa-apa. Tapi tuh ya orang-orang tuh teman-teman SD aku kalau misalnya mimisan mereka malah dongak ke atas. Itu which means kayak darahnya bakal ke otak nggak sih? Aku tuh dikasih tahu sama dokternya katanya kalau mimisan tuh ini ditutup aja yang berdarah. Atau kalau mau itu ambil es terus diginiin, pokoknya biar dianya tuh berhenti gitu loh. Kok aku jadi dokter ya sekarang? Aku jadi dokter. Iya, atau bahkan aku tuh dulu kalau mimisan tuh, apalagi kalau banyak, aku suka malah giniin biar kayak langsung keluar semua gitu kan. Tapi sama teman-teman SD aku, mereka kalau mimisan malah gini. What the? Ya udah. Terus akunya kasih tahu. Dokter banget. Karena aku emang berpengalaman mimisan. Oh nggak gitu. Terus aku kan juga dulu pas kelas 7 itu tuh aku wajib banget ikut ekstra yang Boys Brigade itu. Dan itu tuh kayak sore-sore itu jam 2:30 itu masih agak siang sih. Terus kayak kita di lapangan kan. Terus itu tuh sumpah aku kayak puyeng banget. Itu panas, terus aku bisa mimisan. Makanya aku pas itu aku lumayan sering izin. Tapi kalau Boys Brigade aku pas SD, karena itu aku dulu pas SD tuh lapangannya tuh ada atapnya, jadi enak gitu. Cuman pas SMP nggak ada atapnya kan udah pindah sekolah, jadi emang panas dan gampang aja mimisan. Tapi sekarang aku juga pernah tidur terus tiba-tiba mimisan karena dingin. Itu aku tuh mimisan kalau nggak kepanasan, kedinginan, sama kejeduk. Tapi sekarang udah jarang sih mimisan pas tidur, cuman kayaknya dalam 6 bulan bisa cuman 1 kali aja ya. Tapi kayak aku udah biasa karena emang dari dulu juga udah sering aku bangun tidur kayak udah ada bloodnya kayak gitu. Ya udah. Kok bisa mimisan? Aku nggak pernah. Bisa dong, karena aku dulu kata dokternya itu pembuluh darah aku tuh kayak tipis gitu loh, jadi kayak mudah pecah, makanya gampang mimisan. Terus katanya tuh nanti kalau udah makin besar nanti udah makin kuat kok pembuluh darahnya kayak gitu. Jadi udah normal aja sih menurut aku. Pernah pingsan nggak kamu? Aku pernahnya hampir. Pas apa ya? Aku pernah. Jari aku tuh berdarah karena aku mau sok-sokan ikutan masak, terus kena pisau dikit kan, terus berdarah.
Terus aku ngerasanya tuh sumpah geliang banget, terus kayak bye world. Tapi kamu takut darah? Enggak, aku malah biasa tau lihat darah karena kan sering mimisan. Bruh. Apa ya, terus aku pernah mau pingsan itu pas ini sih, dulu kan aku ikut ritmik gimnastik. Aku kadang kalau kayang kelamaan pengen pingsan juga. I don't know. Kalian konsultasi ya ke aku dokter, sekali konsultasi bayar 5 juta. Oke, kalian konsultasi sama aku sekarang, habis itu kasih enggak. Kamu fobia apa, Regi? Jujur aku kalau misal fobia yang tren itu aku tahu yang ketinggian aku nggak begitu. Maksudnya sosok lah kayak oke. Kalau kayak ruangan sempit enggak juga deh. Tapi ya aku tuh dari dulu aku paling takut kalau renang. Kalau renang, apalagi kalau misalnya kolam renangnya tuh lantainya tuh warnanya dark blue kayak gitu. Tuh bener, fobia makhluk laut besar-besar, bener banget. Aku pokoknya kalau renang, aku tuh harus ada temennya. Iya, aku kayak suka takut aja gitu. Apalagi kalau kolamnya itu warnanya tuh biru tua. Nih ya. Ini aja nih kayak gini kan. Aku tuh bisanya tuh kalau renang yang warna kolam renangnya tuh warnanya terang kayak gini. Itu kalau misalnya aku renang sendiri aku nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya dia warnanya tuh yang agak gelap gitu, aku baru takut. Aku minta ditemankan. Yes. Ya kan, trypophobia paling serem, real. Terus apa ya, takut aja. Aku kadang kalau lihat pantai gitu kadang juga takut kayak aku pas SD kelas 4 aku pernah kan naik kapal. Takut, bro. Terus aku sebenarnya suka lihat laut, cuman kadang takut. Kapal api kocak, bukan kapal terbang. Terus kadang tuh ada kan video di TikTok kayak pelaut ngevideoin lagi naik kapal, terus pas lagi ombak, terus pokoknya pas lautnya lagi warna biru tua banget, pas lagi ada stormnya gitu, kayak aku nggak berani lihat, sumpah takut. Jangan Budiono Siregar dong, itu jokesnya Ripka. Stop. Thalassofobia, iya deh kayaknya. Tapi aku dulu pas kecil aku kayak excited banget, aku kayak pengen tahu banget sama hewan-hewan laut, kayak ikan pari kayak gitu. Apa ya, kalau trypophobia aku enggak sih, aku malah suka lihat yang bulat-bulat gitu, kayak satisfying di mata kalau menurut aku ya. Aku suka tahu kalau misalnya aku jalan ke mall terus aku nemu ada yang bulat-bulat kayak gitu, aku foto, aku koleksi. Iya sumpah, aku koleksi tahu. Aku pernah ngefoto langit-langit mall itu ada bulat-bulatnya, aku ada foto. Terus di mall ada kayak pameran kayak patung gitu bulat-bulat, aku foto. Serem tahu, nggak tahu, menurut aku tuh malah satisfying gitu loh liatnya, aku suka banget sumpah yang kayak gitu. Aku nyari gitu kan kayak di browser kayak trypophobia kayak gitu, terus aku save. Kalau menurut aku kayak enak aja dilihat dan satisfying gitu loh, tapi nggak tahu ya, mungkin orang-orang beda karena aku takutnya sama thalassophobia. Mana ya, adalah pokoknya aku simpan. Nih ketemu fotonya, sumpah. Aku suka banget lihat yang bulat-bulatnya banyak terus padat.
Bruh, I love it. Kalau kalian fobianya apa guys, Chan? Aku kayaknya fobia gelap juga deh. Nggak bisa sih aku gelap, cuman kadang pikiran aku aja yang suka kayak membuat aku takut sendiri. Enggak sih, aku kadang kalau misalnya lagi berani, kalau lagi takut gitu sama gelap. Tergantung aja sih. Fobia jarum suntik. Enggak sih, aku enggak. Tapi aku pernah tahu suntik kan, terus aku lemes tahu. Oke, nggak bisa deh. Itu juga aku mau pingsan tahu rasanya. Apa aku fobia jarum suntik? Tapi aku pas SD disuntik tuh kayak biasa aja. Tapi pas SMP ini aku pernah disuntik, aku kayak lemes. Enggak deh, apa karena efek suntikannya? Nah, bro, nggak tahu. Kamu pernah diinfus nggak waktu kecil? Nggak pernah. Aku dulu sampai sekarang pun aku nggak pernah yang diopnam di rumah sakit. Puji Tuhan banget. Aku belum pernah diopnam di rumah sakit. Sumpah puji Tuhan banget, sumpah. Ya kan, kayak jadi dilihat-lihat tuh makanan rumah sakit kayak nggak enak, kayak tidak menggugah selera. Sumpah aku puji Tuhan banget, kayak makasih banget Tuhan, kayak Kamu golongan darahnya apa ya? Rahasia dong ya. Tapi ada gak sih kayak golongan darah O itu tuh kayak susah sakit? Ya gak sih, kayak jarang banget sakit. Oh iya ding, ada ya di website ya? Iya, aku golongan darahnya B. Jangan gitu. Oh iya ya, ada ya di website. Maafin. Keren. Kalian siapa yang golongan darahnya B juga? Aku B. Iya kan, kalau O itu jarang sakit, tapi sekalinya sakit tuh sumpah merepotkan dunia banget. Sumpah beneran kayak banyak banget maunya. Terus juga kalau golongan darah O sakit tuh udah deh, sumpah tuh sakitnya lama banget. Kayak mengkhawatirkan satu rumah, tau nggak? Tapi puji Tuhan sembuh. Tapi ya aku baru tahu kayak semua orang tuh ada yang nggak tahu golongan darahnya. Kayak aku kira mereka emang dari lahir udah ketahuan golongan darahnya apa. Ternyata ada yang pas gede baru tahu golongan darahnya. Temen aku pun dulu di sekolah ada yang aku tanyain golongan darahnya apa, dia nggak tahu. Kamu pernah ngecek golongan darah di jari nggak? Nggak pernah. Tapi aku dulu pernah pas kelas 7 ada kayak orang dari puskesmas gitu datang ke sekolah aku. Terus semua cewek yang di kelas aku, nggak semuanya, semua cewek itu diginiin terus kayak diambil darahnya. Buat apa nggak tahu. Nah itu aku juga mau pingsan itu, sumpah rasanya kayak aku pas udah sampai kelas aku kayak nggak tahu dah, nggak ngerti lagi, pengen tidur kayak gitu, sumpah. Dan itu pas lagi pelajaran kimia, aku ingat banget itu lagi ngerjain soal, terus aku kayak udah geliang nggak bisa lagi, sumpah ini nggak ngerti kayak gimana, kayak sumpah itu aku juga pengen pingsan tahu rasanya pas di gitu. Pas aku jalan ke kelas itu masih fine aja, cuman pas udah di kelas aku udah duduk kayak brah, aku hidup gitu. SD udah belajar kimia? Enggak, ini pas kelas 7 SMP. Kamu lebih suka pakai logika atau feeling kalau kerjain Pilgan? Kalau misalnya belajar ya, tahu dong jawabannya apa. Tapi kalau misalnya aku kurang menguasai materi, aku biasanya mencoba mengingat apa yang aku tahu, terus aku kayak berusaha menyambungkan. Ini kan ini kayaknya satu kubu deh sama ini, jadi mungkin ini kalau sama ini kayaknya bakal tetap kayak ini kayak gitu. Ngerti nggak kalian?
Tapi kadang kalau emang aku kayak clueless banget, aku bakal cap-cip. Tapi nggak boleh ya. Tapi kalau misalnya aku masih bisa mikir, aku bakal tetap pikirin sih kira-kira jawabannya apa ya. Itu kalau misalnya aku nggak menguasai. Ternyata seorang Reji. Iya itu kalau emang udah nggak ngerti banget. Kalau misalnya emang aku literally bener-bener sumpah nggak ngerti, kayak brah moment banget sama soalnya. Aku pernah pingsan sebentar pas diambil sampel darahnya tuh, kata kakaknya dia juga pernah. Dulu kamu UN nggak? Kayaknya dulu aku pas SD namanya bukan UN deh, tapi kayaknya juga mengambil nilai buat itu. Kok pada pingsan sih? Nggak tahu. Aku sumpah aku nggak pernah yang pingsan yang sampai break aku tidak sadarkan diri gitu loh, kayak puji Tuhan. Tapi ya aku pernah kapan ya, nggak tahu. Aku mungkin karena aku pas itu habis kayak rebahan gitu kan. Aku bangun, aku mau keluar pintu, terus aku kayak sumpah kayak menghitam, terus kayak aku lemes, aku jatuh. Aku jatuh karena emang kayak udah lemes banget gitu loh. Terus tapi tuh aku masih sadar, tapi cuman kayak menghitam aja. Terus pas misal udah kekuatan aku udah pulih, aku berdiri lagi, aku bangkit lagi. Itu darah rendah ya namanya, aku nggak tahu. Blackout, iya. Kayak tapi aku nggak pingsan soalnya aku masih sadar kalau aku cuman kayak oh ya udah karena emang sering kayak ya banyak makan gula, sok aku sering tahu makan gula, nggak sering banget sih. Pingsan hanya untuk orang lemah, nggak boleh gitu ya, jahat deh. Tapi emang aku darah rendah, aku nggak tahu cara mengecek itu gimana. Soalnya biasanya kalau misalnya mau periksa apa gitu ke dokter, itu kan pasti di ini kan yang cek tensi. Itu kan darah rendah, darah tinggi nggak sih dicek? Nggak tahu. Kayak yang terus kayak rasanya tertekan gitu. Iya. Tapi kayaknya aku normal-normal aja. Nah, brah. Siapa di Gen 12 yang paling heboh? Lana Oni, Rika, Nacia, Morin. Sumpah 4 itu heboh banget. Kayak aku kadang kayak udahlah terserah kalian. Terus kadang ya, kalian tahu kan, Morin itu sumpah dia tuh orangnya talkatif banget. Dia tuh kayak literally super duper extrovert. Terus aku pernah kan kayak itu tuh aku kayak udah nggak sanggup ngomong, aku kayak udah diem terus, aku kayak udah literally kayak orang ngomong sama aku, teman-teman pada nanyain aku cuman kayak gitu kan. Terus pas itu aku kayak duduk sampingnya Morin, terus dia tuh kayak ngajakin aku ngomong. Aku sebenarnya nggak apa-apa, aku suka diajak ngomong, cuman kayak di waktu yang kurang tepat gitu loh, kayak maaf ya Morin, tapi I love you. Kalau misalnya pagi-pagi kamu ngajak aku ngomong nggak apa-apa, tapi itu kayak udah malam dan aku kayak udah brah stop it. Tapi aku suka Morin ya, Morin maafin aku ya, kayak gitu. Oh itu social battery. Tapi sumpah aku ngecek MBTI kan di browser, yes. Dan itu tuh emang application-nya pada pakai. Aku ngecek ternyata aku dari dulu masih sama MBTI-nya, kayak nggak berubah. Cuman introvert aku berkurang. Aku terakhir kali ngecek itu kayak 70% kan. Sekarang udah 63 apa berapa ya? Aku ada screenshot deh. Tapi aku pernah tahu tes kayak gini yang asli, yang beneran sama
sama orang ahli bener-bener kayak gitu. Tapi kayak semua data hasilnya nggak tahu di mana. Nih, energi introvert aku 63%. Dulu terakhir aku itu kayak 75 apa 76. Aku awalannya aku introvert. INFP. Nggak tahu. Aku INFP. Terus strip T. Kamu paling heboh gak sih? Mungkin suara aku emang bisa paling tinggi, bisa paling kencang. Katanya MBTI itu hoax. Ya aku juga gak tahu sih. Cuman FOMO. Kamu kalau nggak charge energi nggak tuh? Kamu ngurung diri. Nggak tahu. Cuman kadang aku tuh paling nggak suka kalau misalnya aku lagi sendiri di kamar, terus tuh kayak ada kayak orang rumah aku yang bolak-balik masuk ke kamar aku. Tapi nggak tahu ya. Nggak ngerti. Nah, brah. Apalagi kalau nggak tutup pintu, ya udah sumpah itu angin AC-nya bakal keluar dan kamar aku jadi sumuk banget, panas. Yang punya rumah be like jangan gitu. Tapi kan ininya kamar aku. Brah moment, iya sumpah brah moment banget. Kan kalau orang introvert nge-charge energinya pengen sendiri. Mungkin. Tapi sumpah emang aku dari dulu dari SD aku kayak paling bad mood kalau misalnya aku lagi sendiri di kamar. Terus kayak kayak tapi aku lama-lama aku kayak udah bisa menerima kayak oh ya udahlah, bodoh amat. Kabar. Ya udah. Tapi aku nggak tahu aku introvert atau enggak, kayaknya. Tapi to be honest aku nggak 100% percaya dengan application ini. Cuman aku juga ngerasa kalau misalnya sekarang aku kayak bisa lebih cerewet gitu orangnya. Apa-apa aku kayak emang tadi dulu nggak tahu dah, nggak ngerti. Tapi kayaknya kalau sama orang baru emang aku sekarang bisa lebih banyak ngomong gitu loh. Kalau dulu aku kalau dulu ya aku pasti nunggu merekanya ngajak ngomong aku. Aku dulu pas kelas 7 SMP itu aku kayak literally aku di kelas aku ngomongnya cuman sama temen yang dari awal tuh udah satu SD sama aku. Dan dia tuh kayak cuman salah satu temen aku yang aku kenal di kelas gitu loh, literally. Terus aku kayak selalu nunggu kayak mereka kayak nanya what's your name, kayak where are you from, kayak gitu-gitu. So kayak hi. Tapi aku pas SD aku pernah ikut lomba dan itu kayak speech di public kayak gitu. Sumpah itu kayak salah satu momen yang paling brah moment. Kayak aku sampai sekarang aku masih nyimpan video aku speech dengan waktu 2 menit apa 1 menit. Brah moment sumpah. Itu speech atau ngapain cepet amat kan emang dikasih waktunya segitu. Nggak mau, malu akunya masih kelas 4 SD, masih umur 10 apa 9 tahun. Spill di PM, nggak mau, 2 menit atau 4 menit ya, aku lupa deh.
Aku dulu football slide tackle, tulang ekorku kebentur kayaknya, terus mata dan dihitam. Kamu pernah nggak? Pernah. Tapi aku pernahnya pas lomba basket. Itu tuh tempatnya sumpah kayak panas banget, tapi di gor gitu loh, tapi kayak literally emang sepanas itu. Dan itu tuh kayak siang bolong. Aku pas lagi main, terus aku pas lagi kayak gantian gitu kan, pas aku duduk gitu di kursi di bench, terus kayak bro, kayak udah nggak tahu. Tapi habis itu aku main masih bisa. Yes. Iya kan, pas siang tuh nggak enak banget cuacanya, kayak panas banget, kayak pengap, terus kayak keringetan. Gak suka. Aku sukanya kalau lomba tanding gitu pas malam, karena adem, nggak panas, dan enak deh pokoknya. Namanya juga Indung, iya sih, olahraga. Kamu dari SD udah main basket? Enggak, aku pas SD cuma suka main-main ngasal gitu sama teman-teman aku. Tapi teman aku emang ada ikut klub gitu loh, jadi aku diajarkan lah tipis-tipis. Tapi aku baru ikut kayak klub gitu pas aku kelas 5 apa 6 sampai kelas 8. Coba olahraga bela diri dong. Aku tahu pencak silat itu yang matrasnya warna hijau, terus ada lingkaran putihnya di tengah. Habis itu di pojok-pojoknya ada kayak segitiga, di ujungnya kayak setengah itu merah, setengah biru. Karena dulu kalian tahu kan aku ikut ritmik gimnastik. Nah itu tuh tempat latihannya itu kadang juga dipakai sama orang-orang pencak silat. Nah matrasnya itu kan kalau ritmik gimnastik tuh kita biasanya pakai matras tuh warna biru, matras yang kayak puzzle tapi gede-gede dan itu berat. Terus kalau orang-orang pencak silat kan dia pakai yang hijau. Terus kadang tuh kita tuh kalau misalnya latihan terus emang udah ada tuh matras yang pencak silat, jadi kita latihannya di matras yang pencak silat. Dan itu tuh kayak lebih tebel gitu loh dari yang ritmik gimnastik. Yang pencak silat tuh sampai segini, tebelnya segini. Tapi yang ritmik gimnastik tuh kayak cuman segini. Brah, momen nggak? Terus biasanya kalau habis latihan gitu, kalau misalnya kita pakai matras pencak silat, nanti badan aku tuh pada ijo-ijo karena kelupasan matrasnya gitu. Tapi kalau misalnya latihan yang pakai matras yang emang beneran punya ritmik gimnastik, nanti biru-biru gitu. Nanti kayak biru-biru gitu. Jadi hoki, yes. Gimana perasaannya mau punya adik baru? Jangan gitu. Happy, takut dikit. Semoga saya dan teman-teman Gen 12-nya bisa makin baik lagi ke depannya agar menjadi contoh, amin, contoh yang baik untuk Gen 13 Chan. Yes. Tapi sumpah aku paling suka kalau Ripka manggil aku Rek. Ripka, Morin manggil aku Rek, sumpah aku cinta banget sama mereka. Rek, Rek, Rek. Aku suka dipanggil Rek. Rek, 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 Rek. Jangan gitu, tapi emang bagus, aku suka kayak Rek, 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 ini gimana Rek? Rek, aku suka.
Kalau nggak kadang dia manggil Ji 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 Rek. Makasih. Tapi emang aku paling suka dipanggil Rek. Tapi kadang Ripka manggil aku juga Rek. Cinta banget sama kalian yang manggil aku Rek atau Rek. Cinta mati. Kayak nyaman aja gitu loh dipanggil Rek gitu. Kayak enak aja dan aku kayak suka aja dipanggil Rek. Kalau yang lain aku kayak kurang. Aku paling suka panggil Rek. Makasih semuanya. Kalau panggilan yang lain tuh mungkin kalian suka, tapi kayak sounds kind of weird, kayak ya udah sih sebenarnya terserah, tapi aku paling suka dipanggil Rek atau Ji. Bentar, what's this? Tahu nggak kan Gen 12 sebenarnya kita lama-lama kocak. Tapi aku juga suka kayak kalau misalnya orang kayak manggil aku kayak di chat kayak Rek atau Re, kalau enggak kayak Ji, kayak with Ji, I sama I kayak Ji, Reji, Ji, kayak gitu. Kayak aku suka aja, kayak bagus. Aku suka. Jangan gitu, aku suka kayak Ji yang GIE gitu, kayak Ji. Makanya device aku, HP aku kasih nama Ji. Tapi G-nya aku ganti J karena biar Jisung NCT, karena Jisung juga dipanggil Ji gitu biasanya. Jadi kita kayak mirip-mirip gitu. Cinta nggak kalian? Ji pakai J, kalau nggak pakai G aku suka. Kalau nggak Rek, kayak aku suka. I love it banget. Ini aku request ya, aku mau dipanggil Rek, kalau nggak Ji. Kalau yang lain terserah kalian, malas. Apa ya? Oh, tadi aku mau cerita. Morin itu ngechat aku kan. Mana ya? Aku baca, aku cari. Dia ngechat aku. Reji gitu. Kamu beli tas itu di mana? Makasih Kak di Galaksa buat Mas Batangnya. Jadi maksud dia tuh tas ini. Bentar ya, aku spill. Chan mau nggak? Ini tasnya kayak gini, brah. Aku kasih gantungan awak. Nah gitu. Pokoknya itu tasnya tuh kan besar kan, kalian lihat besar. Tas sebenarnya aku tuh tahu tas itu tuh dari Cidelin sama Kimi tuh pernah pakai. Tapi Cidelin punya dia warnanya krem gitu kan. Tapi kok Kimi hitam juga. Terus kan aku kayak nanya, kalian belinya di mana? Ih bagus deh, kayak gitu kan. Karena emang kayak besar dan muatnya banyak, karena kayak emang enak aja gitu nggak sih kalau misalnya bawa tas yang besar, dan kalau misalnya mau naruh apa tuh kayak masuk gitu loh. Gitu kan. Tapi aku mikir kalau misalnya kayak Cidelin warnanya krim putih, aku takut cepet kotor. Kayak gitu. Terus jadi aku beli kan yang hitam. Ternyata si Nacia dia juga punya. Dia punya, tapi dia warnanya kuning light yellow, mirip-mirip krem tapi dia lebih ke kuning dikit. Pokoknya hampir mirip sama Cidelin punya. Ternyata
Terus si Morin dia ngechat aku, Regi kamu beli tas itu di mana? Yang kayak Cidelin sama Nina gitu. Aku bilang tas apa? Oh itu aku beli ini. Terus dia minta mau linknya dong. Terus aku kasih dia linknya ini. Terus aku bilang murah, bagus, muat banyak gitu. Terus dia oke, makasih. Nanti kayaknya lama-lama all gen 12 kita kapelan tas semua deh. Emang ini kayak aku kayak berasa trendsetter dikit. Ini udah yang kedua kalinya teman gen 12 meminta link tas ke aku. Yang pertama Ripka, aku pas tuh pakai tas aku yang biru tua yang kayak jeans itu yang aku biasanya pakai. Itu Ripka, dia mintain aku linknya. Terus yang kedua ini Morin, ini kayak udah kedua kalinya aku dimintain link tas. Aku kayak aku bangga banget. Ini kayak sebuah my pleasure banget gitu loh. Gitu. Bintang 5 produk bagus. Yes. Brah moment. Brah moment. Brah moment. Brah moment. Brah moment. Tahu nggak, tapi gen 12 sekarang suka ngomong brah moment sama suka memakai kata chan di akhir kalimat. Aku kaget tau, Cilili ngomong terus dia pakai chan di akhir kalimatnya. Dia kayak Cilili, my bestie gitu. Terus kayak Ci Erin bilang brah moment. Brah moment. Terus aku juga kaget. Kayaknya kapan itu aku denger Ci Fritzi juga ngomong pakai chan di akhirnya. Kayak yang bener Ci Fritzi, kamu Ci Fritzi bukan? Kamu Ci Fritzi? Hah? Coba tanya Ci Fritzi, kamu Ci Fritzi. Oke. Gak jelas, nangis. Idih. Gak jelas. Eji Miwi gak malu. Nanti di screenshot, aku gak mau. Mata akunya kayak kemasukan sesuatu. Aku apa ya? Aku pernah tahu. Aku tuh sembab apaan sih orang kemasukan kayak bulu mata? Karena bulu mata aku panjang. Ya, enggak. Aku tuh setiap mata aku kayak berasa kayak ganjel dan kayak ada sesuatu, aku pasti selalu cabutin bulu mata aku karena aku kayak disaster banget sama bulu mata aku. Kayak ini pasti bulu mata nih kayak gitu. Aku pernah bulu mata aku tuh jatuh kan ke mata aku, terus aku foto biar apa ya, gak jelas sih. Dan akhir-akhir ini tuh aku ngerasa kayak bulu mata aku kayak sangat mengganggu gitu loh. Kayak dia tuh kayak melengkung banget, dan itu melengkungnya tuh kayak hampir masuk ke mata aku gitu loh. Bulu mata aku, oh my god. Makasih ya. Tapi itu yang buat cantik, makasih ya. Nih kalian lihat bulu mata aku. Brah moment. Nih kalian lihat kan ada kayak dimple. Nah, kayak ini. Aku berasa kayak Jennie Blackpink karena Jennie Blackpink juga ada itunya kayak di daerah sini. Cleansy. Akunya senang karena kayak tuh ada ininya kan di sini nih. Kalian lihat ada titiknya di sini kayak Jennie Blackpink. Ada sumpah Jennie Blackpink, Kak Jennie Blackpink Oni, dia tuh ada itunya juga di daerah-daerah sini.
Aku jadi kayak bagus. Terus kalian aku juga ada kan di sini. Nih di sini. Terus aku berasanya kayak Yeji Itzy karena dia juga ada itunya di sini kayak suka. Akunya jadi kayak bangga gitu loh karena kayak tata letaknya tuh kayak idol K-pop. Makasih ya, ini kan halo aku sendiri. Ya, selalu orang tuh semuanya beda, so. Makasih all. Aku juga kata kakaknya nih ya, kata kakaknya katanya dia mirip Jungkook banget, please. Kalau ngaca kenapa ya nangisnya 4. Tapi mirip tau Yeji Reji. Sebuah konspirasi men. Dia kan nama akhirnya Hwang Yeji Wang. Aku Regina William Hapsari. Hak juga sok, apa tuh sok artinya? Wah, boleh deh. Kapan cover Loco? Aku sumpah aku juga dulu paling suka lagu Loco. I'm getting loco. Oh, this first day. Break down my defenses. I don't wanna fight it. It's not your rush, you're making me lose my mind. Coming like crazy love. What you're doing. Aku suka lagu Loco. Bagus. Ji, kamu kepikiran Jiko Kalium dari mana? Aku pas itu nggak tahu. Jujur, aku lagi ngeliatin buku aku. Buku aku yang merah yang tebal itu kalian inget nggak? Nah itu kan aku pas itu lagi pindah sekolah kan, terus aku kayak nyocokin aja, ini buku aku yang baru sama yang lama materinya mirip-mirip nggak ya? Ternyata beda banget. Kayak gitu, terus aku kayak kepikiran, kalau Jiko aku dari materi chemistry bagus deh kayaknya. Kayak gitu. Terus ya udah, aku mikir aku pengen semangatnya tuh sampai meledak gitu kan. Terus aku kayak, oh iya kan kalau potasium react with water kan bisa explode kayak gitu. Terus aku kayak, aku tuh awalnya bikinnya seperti potasium yang bereaksi dengan air. Tapi kan kalau potasium itu kan in English kan, masa seperti potasium kayak nggak match sama sekali. Jadi aku pakainya bahasa Indonesianya. Aku sebenarnya nggak ngerti bahasa Indonesianya potasium tuh apa. Terus aku search, kalium. Oke. Terus jadi aku baca, bagian kalium bereaksi dengan air akan meledak dengan semangatku. Boom. Aku Reji. Aku awalnya mau pakai potasium, cuman kayak nggak nyambung kan, karena potasium itu kan in English-nya gitu. Terus aku cari bahasa Indonesianya, ya ternyata kalium guys namanya, ternyata kalium. Oke, terus aku pakainya kalium. Tapi bisa juga tau jika aku dijadiin English sebenarnya. Cuman aku maunya pakai bahasa Indo.
kan aku jadi nyanyiin loh kok. Can't get off this bad roller coaster ride. You got me like crazy love. Aku punya photocard. Aku punya nggak tuh? Aku punya photocard Lia. Reji mau gak? Aku punya photocardnya Yuna sama Yeji. So, nih mana aku spill ya. Aku spill detik. Aku kan suka ya lagunya Loco. Aku punya albumnya. Mau lihat nggak kalian albumnya Loco? Aku saking suka lagunya, aku beli juga albumnya. Nih. Ini ya, nih Yeji Mirror Selfie, nih original, belinya 2021. Nih Yuna, tuh Yejinya Mirror Selfie. KW orangku dapatnya dari album. So sini aku spill ya. Dah momen. Ih berdebu guys, enggak deng. Aku takut jatuh ini Enhypen-nya. Nih, ini aku tuh kan dia udah penyok, elah, sebel. Tuh dia udah defect guys ternyata. Nih, pamer emang. Ini aku beli 2021. Enggak, 2021 Desember aku ingat. Padahal ini lagunya rilisnya kapan ya? Nih. Ini aku beli versi apa ya? Versi yang ITZY deh, bukan yang member lain. Kayaknya ini all member apa siapa ya? Nggak tahu. Tapi bias aku Chaeryeong karena dia adiknya Chaeyeon. Aku cinta mati sama Chaeyeon Oni. Nih, terus ada ininya, nih, bagus dapat Yeji, Reji. Ori gak mungkin penyok kan dia tertindih sama album-album yang lain. Nih standingnya dapat Yuna, bagus, cantik. Apa sih? Nih masih full set, ada 5, bagus. Aku juga suka Chaeryeong karena dia official colornya ungu. Enggak. Nih, masih ada liriknya, swipe tuh, banyak, bagus. Nih, photobooknya masih, posternya juga. Wangi, masih wangi baru nih. Apa sih gaje? Rumah bagus nih. Masih ada CD-nya juga. Nih masih ada. Bagus. Yes. Nego 5.000, nggak mau. Sumpah nggak mau. Rugi dong akunya, kocak. Gimana sih rugi? Nggak mau rugi. Udah ya. Tutup, nanti kalian ketik dong, maaf mau beliin, bagus kayak punya Reji, cantik gitu. Cepat nggak? Bilang mau album kayak Reji yang ada Lianya, ada Ryujinnya, ada Yeji, ada Chaeryeong, ada Yuna. Tuh kan bagus, kalian pada pengen. Emang trendsetter banget orangnya. Makasih ya. Tuh kan kalian emang pada kepengen kan sama aku. Udahlah. Tapi dulu ya aku pas SD aku emang se-addicted itu buat beli album K-pop. Kayak aku setiap bulan kayak bisa beli deh. Tapi kalau sekarang kayak udah yang nggak terlalu gitu loh, kayak aku cuman listen to their music, kayak ya udah sih dengerin lagu, ya udah sok dengerin aja kayak gitu.
Ini kata kakaknya terakhir ngikutin ITZY di Not Shy. Aku apa ya? Aku terakhir suka lagunya Sneakers yang Put my sneakers on. Tapi itu kayaknya pas aku awal kelas 7. Ready get set go. Iya kan, bisa dengerin di platform music. Tapi kalau misalnya kalian mau dengerin Namida Shonan, Namida no Shonan, terus Koi no Plan, terus Glass no I Love You, terus Nagisa no Cherry, Ryo no Kakume, Sena Kakara, terus Mirai no Tobira, JKT48, abis itu ada Skirt Hirari. Itu kalian bisa dengerin di setlist Aita Kata di teater ya. Terus kalau misalnya kalian juga mau dengerin Kagami, Junjo Shugi, Temo Demo, abis itu ada Pajama Drive juga, keren, bagus, Tenshino Shippo, apalagi Kyowo abis. Terus ada Sonichi, itu lagu Sonichi sumpah bagus. Ada Hisatsu, ada Gokigen Naname na Mermaid, ada Futari no Jitensha. Terus yang paling bagus tuh, bagus semua sih, tapi ini yang unik ya. Ada 2 Years Later. Terus apa sih? Ada Rugi Sudah Dicium. Itu. Terus cara menggunakan hidup tuh bagus juga. Terus Bunga Sakuraku, Bokura no Sakura, bagus tuh, bagus. Terus Washoy itu kan, Washoy. Tuh, namanya ada aku. Terus apa, ada Suifu wa Arashi itu bagus. Terus ada Shiroi Shirt, itu kalian bisa tonton di Pajama Drive di teater ya, di FX Sudirman lantai F4, deket lift lagi, bagus ya. Kalian kalau mau dengerin lagu-lagu itu kalian bisa ke teater ya, bisa. Nggak cuman ada lagunya, kitanya nari, bagus, makanya harus nonton. Siapa sok yang besok nonton Pajama? Aku tanya. Yang nonton Pajama. Tuh kan. Brah moment. Oke, tuh aku ada ininya tau, ada tanda lahir nggak sih, nggak tahu. Tapi Maureen juga ada deh kayaknya. Enggak, ini tuh ada ininya nih loh, nih. Yang sebelah sini juga ada, nggak tahu. Ada tanda lahir, keren. Pernah ketusuk pensil? Enggak. Tuh kan, kalian kalau emang mau dengerin lagu-lagu yang tadi udah aku sebutin semua ya, bisa datang ke teater ya. Aku tunggu besok ada Pajama. Coba sebutin lagi, Bra. Oke, kalau yang nih ya, yang Aita Kata pertama ada Nageki no Figure, boneka yang menyedihkan. Kedua ada Namida no Shonan, Air Mata Shonan. Terus yang ketiga tuh ada Aita Kata, nama setlistnya. Habis itu ada Nagisa no Cherry, Ceri Tepi Pantai. Habis itu ada Glass no I Love You, kaca berbentuk I Love You. Habis itu ada Koi no Plan, Rencana Cinta. Terus habis itu ada Sena Kakara, Dakishimete, Peluklah Aku dari Belakang. Nah, terus itu ada Ryo no Kakume, Kamu sedang ada di mana. Habis itu ada Dakedo Tetapi, sumpah itu lagunya menyentuh hati banget, kayak aku menyukai dirimu, ungkap sebelum berpisah, sumpah bagus itu Dakedo. Nah, habis itu ada Dear My Teacher, sumpah itu juga bagus. Nah, terus ada Mirai no Tobira, sumpah itu lagunya kayak suka juga akunya. Habis itu Mirai no Tobira ada JKT48, Jakarta 48, sumpah itu bagus juga, itu kayak yes, we are Jakarta 48 gitu. Habis itu ada Skirt Hirari, rock bergoyang.
Terus kalau pajama nih, yang pertama ada Shonichi hari pertama. Yang kedua ada Hisatsu Teleport, jurus rahasia teleport. Yang ketiga ada Putri Duyung sedang sedih. Itu. Terus yang keempat ada Futari no Jitensha. Futari no Rino Jitensha. Bersepeda berdua. Yang selalu bercanda. Padahal kita selalu saling bicara. Itu. Habis itu ada Tenshi no Shippo, bisa dapat balon kalau beruntung. Ku ingin hembuskan gelisah di dada dengan nafasku. Terus ada Pajama Drive. Apakah yang sebaiknya aku lakukan? Itu bagus juga. Terus ada kesukaan aku, Junjo Shuki. Maafkan aku pada perasaan suci, cari saja yang lain. Itu. Habis itu ada Demo Demo no Namida. Di jalan yang penuh kesedihan ini. Itu. Terus yang ke-9 ada Kagami no Nakano Jan the Arc. Tora 13 kali. Tora hi. Udah bisa. Itu. Habis itu ada 2 years later. Aku adalah wanita yang jahat. Bagus itu. Itu cara menggunakan hidup. Apabila ku distapa oleh dirimu. Itu. Habis itu ada Rogi sudah dicium. Rogi sudah dicium sama kamu. Bagus juga itu. Suka akunya. Habis itu ada Bokurano Sakura. Itu. Habis itu next encore itu ada Washoy. Naila, Alia, Cynthia, Naila, JKT, Washoy. Itu. Terus habis itu yang terakhir tuh Arali, Regina, Nila, Michi, JKT, Washoy. Nah, next itu habisnya ada Seifu wa Arashi. Cereret, ubah benda yang dahsyat jadi kekuatan. Kabar layar, ubahlah kegembiraan. Itu. Yang terakhir ada Shirai shirt, baju putih. Pakai baju putih, bau lagi dirimu yang baru. Kayak gitu. Yes. Terus yang selanjutnya yang ke-10 ada Kaken titik-titik 3. Kayak gitu. Makasih banyak ya Kak buat gift-nya. Yang 9 ada Kak Jendra Reji Onting. Makasih banyak Kak Jendra buat gift-nya. Yang 8 ada Kak Panji. Makasih banyak Kak Panji buat gift-nya. Yang 7 ada Kak Arik. Makasih banyak Kak Arik buat gift-nya ya. Yang ke-6 ada Kak Agif. Makasih banyak Kak Agif buat gift-nya. Malas menanggapi, sumpah. Habis itu yang ke-5 ada Kak Ivan Firia. Makasih banyak Kak Ivan Firia buat gift-nya. Yang ke-4 ada Kak Rahmat. Makasih banyak Kak Rahmat buat gift-nya ya. Yang ke-3 ada Kak Akbar Andira. Makasih banyak Kak Akbar Andira buat gift-nya. Yang kedua ada Kak Dika Lakso. Makasih banyak Kak Dika Lakso buat gift-nya. Yang pertama ada Kak Kia. Makasih banyak Kak Kia. Katanya sih kangen Reji. Makasih banyak ya Kak. Makasih banyak juga buat teman-teman yang udah menonton aku. See you besok pejam-jam Chan. Tidak sabar akunya. Oke. Makasih banyak ya semuanya. Makasih banyak. Bye-bye.